Jadi kan pertama datang kan makan nih, makan terus bawa motor, bawa tiba-tiba gubrak habis makan. Bayangkan makan kan penuh nih, pas ketemu lubang kayak goyang gitu kan. Mending saya mabuk laut bang, biar ombak tingginya 10 meter, mending saya mabuk laut dibanding kenyang terus dapat lubang, jalan yang berlubang, gubrak. Itu makanan yang tadi diisi mau keluar. Ayo keluar, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Laman Inspirasi, kembali lagi bersama saya Dueng. Malam hari ini dini hari ya. Dini hari sudah pukul 00.39. Nah, malam hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, jauh dari Mutiara dari Timur. Sebenarnya bukan Mutiara dari Timur bang. Apa itu? Cahaya dari Timur. Cahaya dari Timur. Nah, ini namanya bang? Asli atau apa nih? Nama asli. Nama asli, tapi jangan jampi-jampi. Oh. Nama asli Rizky Maulana. Oke. Panggil Jak Nirwa. Nirwa. Abang Nirwa ini dari Ambon datang ke Kabupaten Melawi nih. Makanya disebut spesial nih episode kali ini. Nah, kita malam ini ngobrol-ngobrol santai aja nih, Bang. Sebelumnya aktivitas apa bang? Aktivitas sih sebagai mahasiswa. Jadi ya mahasiswa sambil kerja lah gitu, cari kerja sampingan. Oke, kalau istilah mahasiswa itu kan ada kupu-kupu, kutu-kutu. Tahu. Kalau ini apa nih? Kuja-kuja. Kijang-kijang sudah. Tapi bukan kupu-kupu lah, maksud tapi bukan kupu-kupu. Bukan kupu-kupu yang jelas ya. Selain itu apa nih bang aktivitas? Ya, mengembara, mencari pengalaman. Asik. Wah, asik, mencari pengalaman. Jelas sekali dari Ambon jauh-jauh ke Melawi. Iya. Ini lumayan jaraknya beberapa ribu kali ya. Luar biasa. Luar biasa. Harus lewatin udara, darat, air, avatar. Oke, nih bang. Sebelum ke Melawi ini pernah kemana aja nih? Awalnya tuh kan ya sempat kuliah sebelumnya. Dulu saya kan lulusan 2013, kuliah pernah mendaftar di BSI, lulus, cuma kan iya daftar kuliah. Tapi nggak, ya sebenarnya nggak ada niat kuliah dulu tuh. Iya. Karena atlet kan. Iya dulu. Siap. Kata dulu lah. Dulu atlet, sekarang itlat. Apa tuh? Hilang telat terus. Oke, terus? Ya gitulah, orang tua nggak restui kalau saya jadi atlet gitu kan. Kualat nggak tembus jadi atlet. Akhirnya kuliah, daftar di Unhas, nggak sempat kuliah lagi. Akhirnya kuliah di Manado. Kuliah di Manado 4 semester. Terus ya ada travel di kampus. Akhirnya mutasi lagi ke Ambon. Sekarang menetapnya sih di Ambon. Tapi ya alhamdulillah semenjak menjadi mahasiswa ini udah ke berbagai daerah sih, dengan kultur yang berbeda. Ya adaptasi saya juga mengikuti kultur setempat gitu. Alhamdulillah ya gitulah. Daerah mana aja tuh bang? Kalau boleh diceritakan. Daerah dari timur nih ya, saya dari timur. Daerah Jayapura, Manokwari, Sorong, Maluku Utara, Makassar, Manado. Ya, hampir Nusantara lah. Mungkin Bali aja yang belum. Hampir semua berarti udah dijajaki berarti ya. Iya, alhamdulillah. Sebelum ke Kabupaten Melawi ini ke daerah mana bang? Pontianak ya. Iya. Dan mungkin saya langsung dari Ambon ke Melawi tuh. Sekarang Melawi sudah bisa bang pakai pesawat. Oh iya kan? Iya, tapi harus Pontianak juga. Kuburaya. Oh, nice.
Oke, ini kan tadi sebelumnya pernah ke apa daerah Jayapura ya, artinya Papua lah gitu kan. Ke sana itu ngapain tuh bang? Waktu itu ada kegiatan, saya kan pramuka juga, jadi ada kegiatan Raimuna Nasional. Oh. Nah, kegiatan Raimuna Nasional yang ke-10 tahun 2012 ikut ke Jayapura. Nah, sana kegiatan ya kulturnya itu hampir sama dengan kami orang timur, dengan orang Tidore, orang Ambon, Maluku Utara lah. Hampir sama kulturnya. Cuma yang apa ya, ada kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Dan sebutan-sebutan tetua adat, kepala desa. Di sana kan sebutnya Ondo Afi. Itu Ondo Afi itu sama dengan Bapak Raja atau kepala desa lah, kepala suku gitu. Nah, cara salamannya pun beda. Gimana tuh? Kayak gini, coba contoh. Gimana? Gini nih. Oh, tangannya gini. Oke. Ditarik. Nah, dan harus bunyi. Kalau nggak bunyi? Ulang lagi sampai bunyi. Oke. Jadi, tapi bunyinya lebih asli lagi kayak begitu. Tapi yang negatif, maksudnya bunyinya siap. kayak gini. Begini. Gitulah. Oke. Bunyi kayak gitu. Itu dan setiap pendatang bukan dari wajibkan sih, cuma saya lebih menghargai tradisinya makan pinang. Karena memang di kampung saya juga makan pinang gitu. Nyirih lah gitu kayak orang sini bilang. Makan pinang, sirih sama kapur dimakan. Gitu. Enak gitu. Jadi di Papua itu ini sebagai informasi tadi itu adalah salamnya. Salam untuk tamu di daerah Jayapura kak. Iya. Spesifiknya apakah semua Papua, hampir Papua. Seluruhnya seperti itu. Cara salaman mereka tuh kayak gitu. Kalau di Ambon ya biasa sih. Sama kayak gini ya. Iya. Makanya membedakan itu cara salamannya mereka tuh. Oke, jadi setelah dari Jayapura tadi ada nyebutin Manado ya? Bang? Iya. Di Manado tuh gimana tuh kalau boleh diceritain? Bicara Manado nih, gula darah naik terus. Tegang leher nih. Soalnya kayak Texas gitulah. Texas ya. Kehidupannya bebas. Kenapa diharuskan seperti itu? Karena apa ya? Mungkin beberapa tahun saya di sana. Sempat tahun lah. Ekonomi yang minim, dipaksakan harus ya dunia malam, apa segala macam. Dan itu real. Realitanya kayak gitu. Itu di tahun 2015 sampai 16 saya di situ. Oke. 14 16 lah. 14 sampai 16. 2 tahun ya, kurang lebih 2 tahun. Ya kayak gitu. Kehidupannya begitu sangat bebas lah kalau menurut saya. Tapi untuk sosial mereka tuh nyaman. Nggak mau tahu kau dari mana, kau Muslim, kau Katolik, kau Protestan, kau hitam, putih, rambut lurus dan keriting, nggak pusing tuh. Begitupun kami juga di Jayapura, di timur lah. Itu juga. Berarti pluralismenya luar biasa di timur. Karena kan ini kayak beberapa kasus-kasus lah, bahasakan kasus yang kemarin baru-baru ini terjadi kan rasisme ya. Iya. Terhadap mahasiswa Papua di Surabaya gitu. Nah itulah. Nah kalau berdasarkan cerita dari Bang Nirwani, ternyata orang Timur tuh luar biasa sekali toleransi dan pluralis. Justru pernah ada abang kami lah orang Timur, Muhammad Al-Katiri yang stand up itu. Betul kata dia tuh, kita tuh mau bilang nasional, orang yang paling nasionalis mungkin kita nih orang Timur. Karena apa? Ada beberapa bahasa daerah kami itu yang udah dilupakan karena kami menghargai pendatang yang dari Jawa, dari Sulawesi, dari Sumatera. Kami ngomong bahasa Indonesia yang baku malahan. Iya. Nah, bahasa daerah itu sampai dilupakan karena itu toleransi kami itu yang begitu tinggi. Tapi apa? Kami masih dianggap tidak nasionalis.
sedikit-sedikit buka ruang diskusi dianggap separatis. Kawan-kawan Papua kan kayak gitu yang mereka alami sekarang. Mau buka diskusi dianggap separatis. Bagaimana mau cerdas? Karena bukan cuma di ruang kuliah kita cerdas. Justru yang mempercerdas kita itu diskusi-diskusi. Kuliah itu cuma beberapa jam aja. Coba diskusi. Diskusi bahkan bisa berjam-jam lamanya, dan bahkan menurut saya nggak akan bosan kalau saya. Oke. Jadi kan mungkin sebagian besar masyarakat udah banyak dengar lah nih terkait dengan apa sih sebenarnya kegelisahan orang-orang timur gitu Bang. Jadi kayak ini kan banyak sekali nih apa namanya cara penyampaiannya kan bisa bisa aja dari apa panggung stand up comedy, kemudian dari lagu-lagu juga kan mungkin kan. Iya, iya. Nah, kalau menurut Bang Nirwa sendiri itu sebetulnya apa sih? Ini menurut opini Bang Nirwa aja sih. Sebenarnya kenapa sih orang timur itu mesti bersuara gitu? Oke. Kenapa kita harus kayak gitu? Karena itu kebijakan yang kami dapatkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita terima gitu. Misalnya nih, ini lahan abang nih, Oke. seluas ya 1 hektar lah kurang lebih, 1 hektar. Terus kami ini orang awam, orang kampung ini. Ketika investor datang memberikan penawaran gini, nanti ada ini. Pemerintah menjanjikan udah berikan aja nanti kamu gini. Karena ini untuk membangun ya infrastruktur yang menurut saya kurang lebih enggak itu pasti atau enggak. Tahu-taunya nggak ada. Jadi cuma kebijakan itu bahkan apa ya, seperti kita itu punya lahan sendiri aja kok kayak gitu, haknya diambil gitu lah. Artinya jadi penonton. Jadi penonton. Ya. Bahkan di tanah kami sendiri kami bisa kelaparan bos. Tanah yang dimana kami dilahirkan, dibesarkan, tapi bisa kelaparan. Padahal alam kami itu lebih kaya. Bukan mau bilang apa sih, separuh dari Nusantara hasilnya dari timur. Coba kita bisa lihat Freeport yang orang bilang tambang emas terbesar. Sebenarnya bukan cuma di Freeport, ada di seluruh Indonesia bagian timur tuh banyak tambang-tambang emas. Dan bukan cuma tambang emas, ada tambang nikel, ada batu bara. Bahkan yang saat ini incaran dunia itu adalah di Blok Masela. Ini informasi tambahan. Karena apa? Di Blok Masela itu adalah salah satu migas abadi yang ada di dunia. Makanya sekarang jadi incaran dunia. Tapi apalagi kembali lagi ketika udah booming apa gitu kan, ya preman berdasi timbul. Nah, ini harus ke kas daerah apa segala. Saya nggak paham soal politik kayak gitulah. Pokoknya ada preman berkedok ya. Premannya berdasi ya. Premannya pandai lah. Preman itu rapi, unik kan. Wangi, klimis lah, klimis. Pokoknya mengkilat. Orang tua mengkilat. Datang mengklaim ini itu dan ini sebagainya. Nah, dan itu kan ada di situ, ada masuk di wilayah hutan adat. Bahkan ada pemiliknya juga di situ. Tapi apa? Diklaim lagi ini udah jadi milik negara. Hutan adat diklaim oleh negara, oleh pemerintah bahwa ini milik negara gitu. Migasnya tuh. Artinya dan dia kan masuk di dalam wilayah hutan adat. Dan lahannya orang gitu. Nah, itulah maksudnya. Jadi ketika kami punya barang mewah, misalnya nih, barang mewah, tetangga misalnya kan, saya punya barang mewah, tetangga sebelah nih ingin juga barang mewah ini. Itu punya saya tuh. Enggak, ini punya saya. Kamu mana bisa beli kayak gini yang kamu nggak mampu urus, biar saya saja yang urus. Oke. Bodohnya, analogi bodohnya tuh gitu. Oke. Luar biasa ya. Artinya
Iya, keadilannya gimana gitu kan? Iya, iya. Jadi ini sebagai informasi untuk sahabat laman inspirasi ya. Ternyata memang kan mungkin ya, mungkin kawan-kawan ataupun para penonton ini sudah banyak sekali nih mendengar kenapa sih orang-orang timur bersuara. Mungkin dari Bang Nirwa ini punya sudut pandang lain nih, tapi tetap pada intinya adalah ketidakadilan artinya gitu. Oke, nanti kalau kita ngomongin ke timur nih luar biasa panjang nih Bang ya. Sangat panjang ya. Bahkan nggak akan habis. Saya nggak ada kopi. Iya, nggak apa-apa. Tapi ada tambahan sedikit. Oke. Kalau kami dipaksakan untuk bersuara itu ya gitu, karena keadilan itu udah ditempa terus sama kebijakan yang menurutku bangsat. Kebijakan itu kami dipaksa untuk berteriak terus. Bahkan makanya ketika orang bilang, orang timur soalnya kok besar-besar kayak orang berkelahi saja. Enggak, karena kondisi topografi kami tuh pesisir dan hutan, pegunungan. Suara ombak, nggak mungkin kan, harus ngomong besar. Tambah kebijakan yang ya kayak gitu, harus ngomong besar lagi. Harus sampai keluar urat nih. Bukan urat lagi Bang, ini apa? Jangkunnya harus gitu. Jadi memang menarik sekali sih sebetulnya terkait apa sih ini kan kalau saya pribadi lah melihatnya di media-media mainstream pun sangat jarang ya, mungkin ya ke sependek tahu saya, mungkin bisa dikoreksi nanti, media-media mainstream sangat jarang sekali memblow up berita-berita terkait dengan kondisi di daerah timur gitu. Seperti misalnya yang Bang Nirwa sampaikan tadi itu juga jarang sekali nih dipublish gitu kan. Nah ternyata memang itu sudah menjadi incaran ya, sumber migas gitu ya. Iya. Oke. Dan itu migas abadi Bang, nggak habis-habis. Migas abadi ya. Migas mungkin di Timur Tengah volumenya udah menipis. Mungkin migas di Blok Masel itu masih banyak. Oke. Berarti kurang lebih Freeport berarti ya. Ya, seperti itu. Oke lah, kan tadi udah cerita panjang nih Bang soal timur nih. Nah, itu baru 1%-nya Bang. Baru 1% ya. Iya. Ini kalau cerita timur itu baru 1%-nya tadi saya cerita tuh. Wah, berarti luar biasa sekali ya cerita. Kalau misalnya memang media-media mainstream bisa mengangkat itu, mungkin sangat luar biasa sekali. Artinya orang-orang timur menjadi terbantu. Tapi ada enggak? Iya, adakah? Itu tapi ada enggak? Ya mudah-mudahan ada. Mudah-mudahan lah. Kawan-kawan media, ya mudah-mudahan. Oke, ini laman inspirasi juga salah satu upaya nih Bang untuk memberikan informasi terkait ya daerah Habang lah gitu kan. Karena udah jauh-jauh dari Ambon datang ke Melawi. Tapi nanti juga orang bertanya, kok jauh-jauh dari Ambon cuma menyampaikan lo harus ke Melawi? Ya kan? Ya mungkin ini salah satu bahasanya jalan Tuhan. Memang takdir. Takdir kan saya juga jujurnya baru kenal ya dengan Bang Nirwa nih. Kebetulan kita sempat ngopi beberapa kali dan sepertinya menarik kalau untuk diceritakan gitu, karena banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan dari beliau. Nah nih Bang, kan sekarang udah di Melawi nih, udah berapa lama di Melawi Bang? Kurang lebih 3 bulan lah. 3 bulanan ya? Iya. Nah gimana tuh pandangan terkait Melawi ini Bang? Kan udah dari Papua, dari Ambon ke Papua, kemudian balik lagi ke Ambon, ke Manado, ya udah lumayan lah. Tadi gimana tuh Melawi? Coba tolong cek di luar ada tukang bakso nggak? Takut bicara salah kan, bukan putra daerah sini juga. Oke. Jadi pandangan ya. Iya. Pandangan saya tuh, wah kok kayak gini? Kok kayak gini? Maksudnya setiap saya jalan tuh, jadi ada sesuatu yang bagi saya tuh lucu. Oke. Di manakah
berangkasnya. Tapi sebelum ke situ Bang, ini kita saya pengen tahu dulu nih pandangan Abang terkait dengan kultur nih masyarakat sini. Kan tentulah pendatang ini kan biasanya mungkin ya kalau di Papua kan dengan salam begini nih. Mungkin di Melawi salamnya yang pernah Abang temui kan orang-orang ini kan tak salamnya misalnya gimana lah gitu. Nah, untuk kultur di sini saya paling sangat senang karena apa? Setiap rumah tuh saya harus makan, minum. Dan itu kayak apa ya, orang bilang apa? Tempunan apa ya? Terempo. Itu kalau nggak makan tuh kempunan. Kempunan, tempunan lagi, sorry. Kempunan. Jadi wah, setiap mau bertamu itu dari rumah nggak usah makan. Karena saya tahu bukan apa, maksudnya itu ya saya tahu kultur di sini itu diwajibkan harus minum dan makan. Kalau nggak itu tadi kempunan. Ya harus saya menghargai. Nah, dan bahkan tingkat sosialnya pun sangat luar biasa. Bukan saya di sini karena saya memuji karena saya di sini, bukan. Apa pertama? Sosial mereka tuh hampir sama kayak kami di timur. Menghargai pendatang, cara menjamu tamu, terus bagaimana berbicara dengan pendatang, memberikan informasi kalau kayak gini yang masih adalah mistis-mistinya. Sama kayak di daerah timur. Jadi wah, berasa kayak di timur saya. Tapi lebih enaknya itu ketika saya di sini itu alhamdulillah orangnya welcome. Dia nggak biasa kan ada tuh kayak misalnya nggak tahu di daerah mana, tapi takutnya ada beberapa orang yang beda-beda pandangan. Wah, ini pendatang takutnya gini. Nggak ada, malahan nggak mau tahu kamu asalnya dari mana, kamu kayak saya bilang Muslim atau Kristen, ayo sini. Kan ini Bang, biasanya ya orang Kalimantan itu diidentikan atau sering dicap bahwa orang Kalimantan tuh suka makan orang, Bang. Nah, ini kejadian nih ketika waktu itu saya ke Malang. Nah, sempat kan kalau misalnya kita sama pendatang tuh sering nanya tuh dari mana, hasil apa kan. Ketika saya bilang saya dari Kalbar, pertanyaan pertama adalah orang Kalimantan masih makan orang nggak? Jadi mungkin sebagian orang menganggap hal itu apa ya, sesuatu yang busung dada gitu loh, sesuatu yang membanggakan. Nah, tapi saya melihatnya bahwa kok orang-orang di luar Kalimantan menganggap bahwa orang Kalimantan itu apa istilahnya, kanibalisme gitu lah. Bukan, kayak orang yang primitif. Primitif gitu. Kalau dari cerita Bang Nirwan sendiri ini kan saya melihatnya ya orang Kalimantan, maksudnya klaim ramah atau cap itu tuh ternyata tidak benar gitu loh. Bahkan yang saya pernah dengar kayak orang Kalimantan, jadi waktu saya tiba pertama di Kalbar kan di Pontianak, kawan-kawanku di Pontianak tuh bilang, Bang, orang Kalbar tuh, orang Kalimantan tuh suka makan orang gini. Oh iya kah? Jadi apa ya, saya tuh selagi kita baik pasti baik. Bahkan ketika waktu zaman itu mereka masih makan orang, kita nggak tahu tujuannya apa. Saya nggak tahu, mungkin ada itu adat mereka apa segala macam. Tapi semakin kesini semakin saya berinteraksi dengan masyarakat Melawi, Kalbar lah, nggak ada yang namanya saya dapat kasar-kasar, bahkan nampak kasar pun nggak ada. Bahkan saya anggap kayak keluarga, kayak gini, wah orang sini kok baik amat gitu. Pendatang pun kami yang orang timur jauh-jauh dijamu kok, wah malah sejuk gitu, nyaman, damai. Nah nih, buat orang-orang di luar, ataupun siapapun yang masih mengklaim mengklaim bahwa orang Kalimantan masih makan orang, nih
Nyatanya udah 3 bulan di Udah Melawi, 3 bulan. Malahan- di Kalimantan. Malahan mau bertahan ini. Ah, Mau menetap di sini rencananya. rencananya. Tapi ya kalau ada yang buat netap. Asik. Tapi jujur bang, pas pertama saya ke sini, saya udah kayak ada niat, makanya ini tempat mengembara saya terakhir nih. Ini tempat akhir lah di sini kayaknya nih. Apa pelabuhan terakhir. Aduh. Asik. Aduh. Jadi orang-orang bilang, wih kamu ke Kalimantan, hati-hati gini-gini. Saya iya aja. Ada tuh bang, maksudnya di Ambon lah, di Ambon ada orang yang ngomong Ada, gitu. bahkan orang tua saya sendiri pun ngomong kayak gitu. Ini juga kejadian nih bang. Jadi waktu itu saya kan kerja di Pontianak waktu itu kan. Kebetulan saya ini bawa tamu tuh dari Medan waktu itu. Jadi pas udah selesai pekerjaan beliau udah selesai, saya ngantar ke bandara lagi tuh. Dan beliau ngomong apa? Ngomong itu, bang di Kalimantan masih nggak sih gini katanya. Gini gimana pak? Saya bilang gitu kan. Ya soalnya kawan saya tuh pernah katanya kencing sembarang tempat hilang katanya bilang. Hilang itunya katanya. Terus pertanyaan kedua, orang Kalimantan makan orang nggak sih bang? Benar nggak sih itu katanya gitu. Jadi saya mikir, saya tidak tersinggung sama sekali, tapi saya merasa sedih nih bang. Ternyata orang di luar itu memandang orang Kalimantan kok seprimitif itu gitu. Nah ini udah apa bahasanya validasi nih dari orang Ambon bilang orang Kalimantan tidak makan orang, justru malah menganggap pendatang adalah keluarga juga. Iya. Karena gini bang, kalau bicara primitif, kami timur juga primitif bang. Bahkan primitifnya tuh 11-12 lah, hampir sama lah dengan orang Daya di Kalimantan ini. Dulu juga ada yang namanya ya kanibalisme kayak gitu. Tapi itu sebelum agama masuk. Sebelum agama masuk. Dan itu benar. Bahkan yang saya dengar pun kayak gitu di sini sebelum agama masuk. Ya memang karena kalau bicara dulu kan ya udahlah. Iya kan udah. Dulu. Nah jadi malah bukan orang Kalimantan makan orang, tapi orang luar yang dikasih makan sama orang Kalimantan. Iya itu. Malahan kayak raja. Saya itu cuma duduk doang, duduk manis. Makan apa bang? Tak, makan apa bang? Minum apa bang? Oh masih kurang ya bang? Saya malah nggak enak gitu, aduh. Padahal asik tuh. Padahal dalam hati. Padahal mau nambah. Nambah nih. Enggak, jadi kan udahlah, buanglah pemikiran mindset kalian itu terhadap orang Kalimantan tuh. Nyatanya tuh coba kalian yang di luar sana yang belum pergi ke Kalimantan, cobalah ke sini. Ya betul tuh. Kalimantan kalau inilah Kalimantan Barat lah ya, datang ke Pontianak itu disebut kota Katulistiwa lah ya. Kota Katulistiwa. Kalau mau berpanas-panasan, nah ke Pontianak. Nah gitu. Nah itu bang, tadi udah dari segi sosialnya, kultur masyarakat segala apa. Kira-kira nih bang, kalau kan udah beberapa daerah nih, abang pergi gitulah. Daerah mana nih? Melawi? Bukan, maksudnya udah beberapa daerah kan yang iya. udah ini kan di Indonesia lah, di Nusantara. Nah, kalau melihat dengan kondisi Melawi ini bang, kondisi kompleksnya lah. Jadi misalnya kalau dulu terkenal dengan Texasnya tuh. Nah, kalau misalnya di Papua mungkin dengan apa namanya sisi humanisnya orang-orang di sana. Nah, di Melawi ini gimana bang? Ini maksudnya kesan pertama gitu, kesan pertama melihat Melawi gitu, dari kacamata yang lebih luas lah. Oke, kayak yang kayak abang tanyakan, saya jawab humanis orangnya. Oke. Penduduknya. Oke, Kabupaten Melawi humanis satu. Humanis satu. Oke. Kedua, aduh, nggak apa-apa nih ya. Jadi kan pertama datang kan makan nih,
Mm. makan, terus bawa motor, bawa, tiba-tiba gebrak, habis makan, bayangkan, makan kan penuh nih, pas ketemu lubang, kayak goyang gitu kan, mending saya mabuk laut bang, biar ombak tingginya 10 meter, mending saya mabuk laut, dibanding kenyang, terus dapat lubang, jalan yang berlubang, gebrak, itu makanan yang tadi diisi, mau keluar, ayo keluar, ayo, udah nggak enak di dalam nih, guncangan begitu kuat. Itu pertama kali datang ke Iya. Melawi Bang, ya. Dan itu terjadi di tengah kota ya, maksudnya di Nangapino tuh Bang. Iya. Wah, ini mungkin PR besar nih untuk pemerintah kita kan Bang. Jadi ya PR besar nih. Apa? Karena bukan maksudnya bukan abang nih yang pertama kali berbicara hal ini gitu. Jadi ada juga nih orang dari Kalimantan Tengah juga pernah pernah bilang kan, karena kebetulan beliau itu jual barang di daerah Serawai waktu itu. Jadi saya ingat betul waktu itu beliau cuci mobil kan. Jadi dia cerita, ketika saya jalan Kalteng, sedap sekali ya, rasa ngantuk-ngantuk di jalan gitu kan. Pas masuk ke daerah Kalbar, ya itu rasa apa? Kan belum makan tuh, belum makan kena lubang. Ini bukan lagi makanannya yang mau keluar nih, anginnya yang mau keluar kan. Jadi Ngantuk hilang. Oke Bang, closing statement nih Bang. Apa nih pesan-pesannya ya terkait pembicaraan kita malam ini lah? Ya, untuk saya sih khususnya pemuda Melawi lah. Jangan pernah menyerah untuk berkarya awalnya. Berkarya itu kan gratis, nggak bayar kok. Ya, sekecil dan sebesar apapun karyamu itu, sesusah apapun, jangan pernah pesimis. Oke lah, jatuh boleh, kalah gagal boleh, menyerah jangan. Nah, dan haruslah berpandai-pandai melihat kondisi yang ada di daerahnya. Karena apa? Hari ini kau rasakan, kau bisa acu tahu, kau bisa bodo amat hari ini. Tapi kasihan anak cucumu yang kemudian selanjutnya tuh, nanti dia akan bertanya, kakek saya pada saat itu ngapain ya? Coli, kan nggak mungkin. Iya. Minum, mabuk, ya oke lah, itu tradisi kami. Orang timur juga tradisinya itu, dan udah menjadi hal yang lumrah kan. Nah, tapi kayak gitu, tapi jangan pernah takut untuk, ayo kita pegang tangan untuk berjuang bersama untuk anak cucu kita. Itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sebagai anak muda merasa tersentak nih dengan tersentak ubun-ubun dengan pesannya Bang Nirwan nih. Jadi luar biasa sekali nih Bang. Terima kasih nih sudah berkenan untuk ngobrol di Laman Inspirasi. Jadi ya dari timur sampailah ke tengah-tengah ya. Tengah-tengah ya, di Kalimantan Barat, dan sampailah ke Kabupaten Melawi gitu. Oke lah, kita tutup aja nih Bang. oke. Mungkin terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Mungkin nanti kalau memang masih stay di Melawi, kita akan ngobrol lagi nih. Ngobrol hal yang bebas, yang asik-asik ya gitu. Boleh. Sambil ya kata orang sini nyocok lah. Aduh. Nyocok apa ya? Nyocok, aduh. Apa tuh ya nyocok? Saya juga cuma dengar aja sih nyocok. Minum sih, minum. Oh, minum. Ya, minum. I know. Ya. Jadi ini kan kayak saya bilang tadi, cahaya dari Iya. timur. Mungkin cahaya ini datang. Asik. Kayak apa ya? Kunang-kunang kali. Kunang-kunang dia digelap-gelap. Oke. Udah lah, kita tutup ya. Nggak selesai kita ngomong. Siap. Oke. Untuk sahabat Laman Inspirasi, jangan lupa dukung kita terus untuk selalu memberikan informasi terkait
hal-hal apapun lah. Dan jangan lupa like, kemudian komen, share, dan jangan lupa subscribe nih untuk terus dukung kita. Oke? Oke, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Laman Inspirasi. Bang, besok hari apa ya? Hari Minggu. Kerja bakti yuk. Di mana? Udah, aku beli semen, pasir, dan batu. Kita tutup lubang-lubang yang ada supaya kita nggak muntah lagi. Yuk. Kuy.